Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Tamami. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang data science dan prospek masa depannya untuk profesi di bidang IT. Langsung aja. Oke, latar belakangnya itu kenapa sih kita harus mengikuti perkembangan data science? Oke. Latar belakang itu karena revolusi industri saat ini membawa perubahan yang sangat besar dalam bidang teknologi dan informasi. Saat ini dunia sedang memasuki revolusi industri 4.0 yang diawali dengan revolusi internet. Seiring dengan perkembangan ini, dunia IT sedang diramaikan dengan machine learning dan artificial intelligence. Dengan adanya peningkatan ini, membuat data mining, dan analisa terhadap data menjadi fokus utama perusahaan untuk memberikan konteks terhadap arah perusahaan. Data science atau ilmu data pun sangat marak digunakan di berbagai industri untuk mewadahi kebutuhan tersebut. Yang kedua, keunggulan data science. Yang pertama itu data science dapat mengurangi resiko dan penipuan. Dengan membuat statistik, jaringan, jalur, dan metodologi big data untuk memprediksi kecurangan dan menggunakannya demi membuat peringatan yang dapat membantu memastikan tindakan cepat ketika data tersebut tidak diakui. Selain itu, data science dalam bisnis juga dapat menghasilkan produk yang relevan. Perusahaan dapat menemukan kapan dan di mana produk mereka dapat terjual dengan baik. Ini akan menjadi pengetahuan untuk perusahaan agar dapat menjual produk dengan waktu dan pasar yang tepat. Kemudian, untuk membantu perusahaan mengembangkan produk baru. Data science juga dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk baru agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Kemudian, membantu tim sales dan marketing memahami customer mereka secara rinci. Pengetahuan tersebut akan menjadi modal berharga agar dapat menciptakan pengalaman sebaik mungkin bagi pelanggan mereka. Selanjutnya, lingkup kerja data science. Pengaruh ilmu data sangat besar di berbagai sektor. Setiap industri memiliki ketergantungan tinggi pada ilmu data atau data science dan menawarkan peluang besar bagi seorang ilmuwan data. Salah satu contohnya yaitu untuk rekrutmen. Seorang rekrut atau HRD harus melalui sejumlah besar resume pada waktu tertentu, terutama di musim perekrutan, untuk menemukan rekrutmen yang tepat berdasarkan resume. Dengan menggunakan data science, data dari setiap jalan terbuka untuk mereka, termasuk media sosial, dan merekrut situs web untuk menemukan kandidat yang tepat untuk posisi tersebut. Dengan penggalian data dan pemrosesan resume, perusahaan manapun dapat membantu perekrut mereka menemukan kandidat lebih cepat dan akurat. Kemudian dalam bidang kesehatan, bidang ini meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kedokteran, pasien, dan penyakit. Ilmu data telah mulai memainkan peran penting dalam sektor ini, dengan memberikan bantuan analisis gambar dan penelitian untuk obat-obatan. Juga terbukti efektif untuk menggunakan ilmu data untuk meningkatkan dukungan dan bantuan pelanggan. Kemudian dalam bidang perbankan dan asuransi. Di bidang ini, profil pelanggan, aplikasi masa lalu, dan pengeluaran banyak sisi informasi pribadi dikumpulkan oleh bank, terutama untuk pinjaman dan perusahaan asuransi. Informasi ini jika digunakan dengan benar dapat mengurangi penipuan dan dapat digunakan untuk penilaian risiko untuk pinjaman dan banyak tujuan lainnya. Disinilah ilmu data memainkan peran yang penting.
dan membuat proses ini lebih mudah dan mengidentifikasi pihak yang beresiko dan berisiko tinggi. Berdasarkan prediksi ini, seorang bankir dapat dengan mudah memilih kandidat untuk mengeluarkan pinjaman, dan dengan cara yang sama pula, perusahaan asuransi dapat mencegah penipuan uang. Kemudian, dalam lingkup pemasaran dan periklanan, dengan menggunakan data science, kita dapat menganalisis dan mencari tahu apa yang seharusnya menjadi target audiens kita untuk menjual layanan atau produk secara efisien. Data tersebut digunakan untuk memberikan demografi dan minat berdasarkan kampanye iklan bertarget yang dapat diluncurkan untuk mengkonversi calon pelanggan potensial. Untuk contoh penerapan dalam bidang pemasaran dan periklanan ini, contoh nyatanya kita dapat melihat di Instagram Ads. Dalam Instagram Ads, ketika kita sering mengamati suatu produk atau brand tertentu, Instagram Ads secara otomatis akan mengiklankan produk tersebut kepada kita atau produk yang berkaitan kepada kita, dengan tujuan agar kita tertarik dengan apa yang kita lihat tersebut. Bidang selanjutnya yaitu maskapai. Di industri penerbangan, menggunakan ilmu data untuk analisis jalur dan rute penerbangan, dengan tujuan untuk mengurangi biaya operasi dan meningkatkan profitabilitas dan tingkat hunian. Perusahaan penerbangan menggunakan ilmu data untuk memprediksi dan menilai keterlambatan yang diharapkan untuk pengaturan waktu penerbangan dan mendorong program loyalitas pelanggan. Bahkan, penghentian di antara tujuan dan pesawat apa yang harus dibeli untuk ROI yang lebih tinggi adalah sesuatu yang diputuskan dengan menggunakan hasil dari algoritma ilmu data. Bidang selanjutnya yaitu virtual reality dan augmented reality. Bidang ini adalah salah satu tempat yang lebih menarik di masa depan untuk ilmu data, karena VR memiliki hubungan yang dekat dengan ilmu data, khususnya di sektor game. Teknologi VR membutuhkan data dan analisis untuk membuat pengaturan yang mencerminkan kehidupan nyata. Teknologi ini akan membutuhkan ketergantungan AI dan MM atau mesin learning. Setelah teknologi ini menjadi lebih komersial daripada sekarang, ilmu data berpotensi mengembangkan cakrawala tanpa batas untuk berkembang di bidang ini. Bidang kecerdasan buatan atau AI dan ilmu data atau data science saling terkait, namun mereka terpisah. Dan sama pula ada perbedaan antara machine learning dan data science. Selanjutnya yaitu roadmap data science. Data reality powers everything that we do, menurut Jeff Weiner. Pada abad ke-21, kemajuan ilmu komputer, pengembangan mesin cerdas, dan generasi data dalam jumlah besar telah mengarah pada pengembangan bidang studi baru, yaitu buzzword, data science, dan machine learning. Dari tugas-tugas sederhana, seperti prediksi penjualan industri hingga proyek ambisius seperti mobil self-driven, semua menjadi mungkin dengan menggunakan algoritma dan teknik ilmu data. Selanjutnya, kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist. Untuk mempelajari data science, dibutuhkan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan matematika, khususnya statistika. Kemudian yang kedua, kemampuan pemrograman, khususnya bahasa R, Python, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, kemampuan database query, SQL atau yang lainnya, dan kemampuan pengolahan datanya. Yang keempat,
kemampuan analisis data dan visualisasi data. Yang kelima, kemampuan pemahaman masalah terkait bisnis atau suatu bidang lainnya. Contoh penerapan data science. Data science memiliki banyak manfaat di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang kesehatan, seperti membantu pencegahan dini terhadap berbagai penyakit, mendeteksi resiko fraud asuransi kesehatan, bisa memberikan data pasien yang lebih akurat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Penerapan data science di bidang kesehatan. Contohnya, prediksi wabah penyakit COVID-19 menggunakan analisis big data. Pada tanggal 31 Desember 2019, sebuah platform kecerdasan buatan atau AI milik Blue Dot menangkap sekelompok kasus pneumonia yang tidak biasa terjadi di sekitar pasar di Wuhan, China. Blue Dot adalah platform pelacakan kebugaran yang menganalisis miliaran fakta yang bisa didapat secara online dan menyusun data ini untuk menilai ancaman kebugaran publik. Blue Dot menggunakan algoritma berteknologi Artificial Intelligence atau AI, beroperasi dengan menjelajahi laporan berita berbahasa asing tentang jaringan penyakit hewan dan tumbuhan. Lalu hasil data itu difungsikan untuk memberikan peringatan dini dan mengimbau masyarakat menghindari zona yang berbahaya seperti Wuhan. Kemudian, dari contoh penerapan tadi, kita dapat membuat ide pengembangannya untuk selanjutnya di masa depan. Contohnya, dengan memprediksi pergerakan pandemi COVID-19. Dengan memanfaatkan teknologi AI dan mesin learning, kita dapat memprediksikan bagaimana pergerakan pandemi COVID-19 ini ke depannya, kapan pandemi ini akan berakhir, dan lain-lain. Membuat riset dengan data science untuk mengamati mental masyarakat dunia pasca menyebarnya pandemi ini, agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat dan di waktu yang tepat. Kemudian, untuk bisa berkontribusi dalam data science, kita harus memiliki persiapan. Di antaranya yaitu memahami keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist. Untuk merintis karir sebagai data scientist, setidaknya kita membutuhkan 3 keahlian. Yang pertama itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menguasai ilmu matematika. Setidaknya memiliki keahlian di bidang statistik. Selanjutnya, menguasai keahlian programming, mulai dari computer science, software engineering, dan system development. Terakhir, menguasai ilmu bisnis, ekonomi, finansial, marketing, operasional, dan manajemen. Cukup sekian presentasi dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.